Salam, selamat hari Minggu, saudaraku yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di Minggu Palmarum ini terambil dari Markus 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9a. Dikatakan firman Tuhan demikian. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.' Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ini sepertinya merupakan satu drama yang sudah dipersiapkan. Yesus seolah-olah kalau kita pahami sudah merencanakan keadaan itu akan terjadi. Di benaknya, di pikirannya, di semua kerangka berpikir Yesus, kita menangkap bahwa itu sudah direncanakan jauh sebelumnya dan akan terjadi. Dan itu buktinya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia sudah tahu, dia sudah memahami apa yang akan terjadi. Dia menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke kota yang di depan perjalanan mereka sebelum Yerusalem. Dan dia tahu ada di sana keledai yang belum pernah ditunggangi, yang belum pernah, ya katakanlah kawin atau yang sudah dianggap dewasa penuh, tapi yang masih remaja seperti itu. Dan itu pertanda bagi orang-orang Yahudi ketika itu bahwasanya dia yang menaiki keledai adalah orang yang membawa damai. Kalau raja pergi entah kemana menunggangi kuda, itu pertanda bahwa raja mau berperang. Tapi kalau raja pulang dari peperangan lalu dia menaiki keledai, itu pertanda dia sudah membawa berita damai, berita sukacita. Yesus persis merekonstruksi semua rencana Allah dalam kehidupannya. Itu pertanda bahwa Yesus sudah diproklamirkan dalam pandangan penglihatan orang yang mampu memahaminya adalah Mesias yang janjikan Allah, yang kini mau masuk ke Yerusalem untuk mengikuti pesta Paskah itu. Saudaraku yang kekasih, dalam kaitan ini kita melihat bahwasanya bukti orang memahami bahwa dia Mesias. Dikatakan oleh murid-muridnya, jikalau nanti ada orang bertanya kepada kami, atau Yesus mengatakan seperti itu, katakanlah bahwa ini hal yang penting, yang diperlukan oleh Tuhan.
Dan murid-muridnya dengan penuh sukacita berangkat dan pergi. Dan hal itu terjadi. Apa yang dibayangkan Tuhan Yesus semua terjadi. Dan murid-muridnya menjawab orang yang bertanya bahwa ini perlu untuk Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sudah masuk dalam rencana kehidupan yang direncanakan oleh Allah. Oleh karena itu pelajari apa yang direncanakan Allah dalam hidupmu, dalam hidupku. Dan jika sudah percaya itu perintah Allah yang mau saudara lakukan dengan segera tanpa ada alasan setitik pun, sepotong kata pun dari hidup kita. Karena hidup kita dipentingkan Allah untuk merealisasi rencana Allah, rencana yang baik, rencana yang membawa damai sejahtera, yang membawa sukacita untuk banyak orang di tengah-tengah kehidupan kita ini. Kalau kita juga melihat dari ayat 7 sampai ayat yang ke-8, di sana ada respon dari orang banyak ketika mereka bersama Yesus mau masuk ke Yerusalem. Mereka menghemparkan pakaiannya, mereka mengambil daun-daun hijau dari ladang-ladang mereka. Saudaraku yang kekasih, sebenarnya itu dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam komunitas orang Yahudi dulunya menyambut Raja Yehu dan rangka pelantikannya sebagai raja. Ini juga diketahui oleh Yesus sebenarnya. Dan ternyata tanpa ada komando, peristiwa itu membuka wacana berpikir terhadap peristiwa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Israel sebelumnya, bahwa yang datang itu adalah Yesus dan diproklamasikan bahwa dia adalah raja yang bertanggung jawab untuk segalanya, termasuk yang terjadi di Yerusalem, di luar Yerusalem, sampai ke penghujung dunia di sepanjang abad hingga pada saat ini yang terjadi dalam hidup saudara dan kita semua yang mengimani Allah di dalam nama Yesus. Dalam ayat 9 ada kata diberkatilah dia. Kata berkatilah dia dan kata Hosianna itu merupakan salah satu ungkapan orang-orang yang menyambut yang peziarah-peziarah datang ke Yerusalem. Kalau ada tamu-tamu datang untuk beribadah, untuk berziarah ke Yerusalem, untuk bertemu dengan Allah, berdoa di bait Allah, ini adalah ungkapan yang dilakukan oleh panitia, oleh orang, oleh masyarakat yang ada di situ. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di sisi lain ada juga ungkapan ini kepada yang namanya Raja Yudas Makabe. Raja Yudas Makabe dikatakan bahwasanya diberkatilah dia Hosianna yang datang dalam nama Tuhan, karena dia bisa membebaskan orang-orang Yahudi dari cekikan cengkraman orang-orang Yunani. Raja Antiochus yang mengubah keadaan bait Allah dari penuh kesucian kepada konsep kehidupan orang-orang Yunani yang sangat bobrok secara moral mental, membuat bait Allah menjadi tempat dan sarang orang penjahat sesuka-sukanya. Tapi untung datang Raja Yudas Makabe, memperbaiki, merenovasi, mengembalikan ulang fungsi dari bait Allah. Dan kepada dia ketika datang dari kondisi pembaharuan itu disambut Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Allah. Saudaraku yang kekasih, kalimat ini diulang, dijuluki, dikenakan, dikaitkan kepada Yesus yang datang memasuki kota Yerusalem saat itu. Itu artinya bahwa dia betul-betul diakui sebagai raja, sebagai Mesias, sebagai yang berkuasa yang dipercayakan Allah, menerima segala kuasa dan Allah berkenan kepadanya. Saudaraku yang kekasih, peristiwa ini terulang sekarang secara iman. Pesta raya ini terulang sekarang secara iman dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Mari kita katakan, Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Allah, yakni Yesus, yang sekarang ini diembankan kepada gereja, yang sekarang ini diembankan kepada saudara dan saya dan kita semua orang percaya. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya, diberkatilah kita yang datang dalam nama Allah. Hosianna, kita semua pemenang di dalam nama Yesus Kristus, dan kita nyatakan hal itu dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan
dalam pesta Palmarum ini, merangkul hati pikiran saudara untuk menyatakan Hosiana, diberkatilah dia di tempat yang maha tinggi, tapi sekarang bersama kita, dan kita tinggikan nama Allah, dan kita nyaman, aman, bersukacita bersama dia. Memasuki masa-masa Paskah, mengenang peristiwa besar yang diemban oleh Allah dalam nama Yesus demi untuk keselamatan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan. Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosiana, kami datang dalam namamu di semua tempat, di semua waktu. Biarlah kami juga membawa damai dan sukacita untuk semua lepasan, untuk semua lapisan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.